badhe kula terangaken masalah-masalah kebenaran yang malah menjadi tragis untuk agama. Kesalehan-kesalehan yang justru menjadi tragis bagi napa? Agama. Niku zaman Rasulullah disebut kaum Khawarij. Tiang-tiang Khawarij itu soleh kok. Sedina-dinane kok deres Quran tok salat kok. Wes deres Quran salat, deres Quran salat. Wes pokoke ora tau ora salah. Darani wong zina ya kafir, darani maling ya kafir, darani koruptor gitu kok. Kafir. Kok dekne ku saleh. Yo saleh ibadah wajib, yo saleh ibadah napa? Sunat. Tapi dari Kanjeng Nabi saleh sing model ngene wajib diperangi. Mana ngerono kiai saleh nemen-nemen niku malah salah. Karena apa? Ini bahaya bagi agama. Saleh nak berlebihan itu bahaya bagi apa? Agama. Sama tak ceritani. Kelompok Khawarij itu lahir yang teridentifikasi oleh sejarah dan sudah diramalkan oleh Rasulullah. Niku zaman Ali. Dan yang paling banyak mendapat khitab tentang Khawarij adalah sinten Sayyidina. Ketika Ali perang dengan Muawiyah dan karena perang maka saling bunuh, saling tikam, saling menghujat. Orang-orang soleh itu risih. Roh Ali yo risih. Jarene pemimpin Islam, tokoh kok penggaweane perang ngrasani wong tukaran. Roh Muawiyah ya risi, dari wong soleh pemimpin kok begane perang rasanya. Artinya dia terus merasa paling soleh dibanding Ali, dibanding Nawa Muawiyah. Kene darani Ali ya gendo, darani Muawiyah ya napa? Gendo. Darani Ali ya kafir, darani Muawiyah kafir. Akhirnya kelompok ini meyakini bunuh Ali ya ibadah, bunuh Muawiyah ya napa? Ibadah. Akhirnya kelompok ini orang-orang soleh yang keluar dari tatanan Ali juga keluar dari tatanan Muawiyah. Walhasil akhirnya bikin gerakan untuk anti Ali, untuk Umayyah. Bahkan ketika Sayyidina Ali kirim pasukan ke mereka, sedang deres Quran. Sauri-sauri buat deres Quran, poso, tahajud, enggak pernah salah. Tapi Kanjeng Nabi, makanya ini aja sampai salah paham. Dipeseni Ali, dipeseni, nak ono kelompok ngono kon merangi. Sause iqamatil hujjah, sause mendapat penjelasan. Iya, ampun nganti salah paham. Sampeyan salah paham rokok tenan. Bener nih, malah. Ini masalah paling sensitif dalam sejarah Islam. Mergo ngadepi podo-podo wong Islam, bahkan wong Islam soleh. Jadi kita ngadepi wong napa? Soleh. Kalau ingin ngaji teng Bojonegoro, nggih kula anggere setua akhir bulan teng Bojonegoro. Tadi malam masih teng Bojonegoro. Di dalu nggih kula terangaken masalah Khawarij. Kenapa Khawarij ini menjadi bahaya? Karena kesalehan yang tidak punya perhitungan. Jadi soleh tapi goblok. Misalnya ngeten, kalau contohnya ngeten teng Bojonegoro, teng mriki, teng Budi-Budi kalau contoh. Misalnya tentang perempuan itu dianggap fitnah. Semua tragedi sosial karena perempuan. Wong nakal lali anak bojo mergo katut wedoan. Kiai lali kitabe krana katut napa wedoan. Pejabat lali tugas kewajibane katut napa wedoan. Sehingga kesalahan yang namanya perempuan itu divonis semuanya serba hitam, harus dijauhi, harus apa. Tapi yang dia tidak menyadari kesalahan ini tanpa perhitungan. Ketika wong soleh menjauhi perempuan, ini artinya perempuan didekati wong dolim dan produksinya mesti produksi wong dolim. Misalnya kok Mustafa soleh, bojo mau sitok, orang arah wani nambah, anak mau loro. Artinya mau Mustafa ini soleh, mau ngelahirin wong soleh loro. Sementara wong dolim produksi kedoliman besar-besar. Neng dalan-dalan rabi, ning dalan-dalan di anak. Liwat bojone, selingkuhane, perkosaane. Berarti produksi dolim jauh lebih cepat. Produksi dolim cepat, produksi soleh lambat. Paham ya? Mulane wong kok janggal poligami ora pati ulama. Ben nek soal rawani wedi bojo jujur wae. Tapi ora usah ngait-ngaitno agama salah dalam konsep poligami. Mergo produksi dolim mesti cepet. Jajal wong dolim sitok nyelingkuhi wong pira. Paham ya? Hasil selingkuhan di anak, hasil bojo sing nganggo surat nikah ya di anak, hasil perkosaan di anak. Produksi kedoliman yang cepet. Produksi soleh lambat di anak loro ora iso ngeki mangan. Paham ya? Artinya andekan kesalehan ini terus main pukul rata menjauhi perempuan karena ada fitnah, ada masalah. Toh wong dolim tidak menjauhi perempuan, maka rahim perempuan hanya melahirkan produksi kedolim. Begitu juga menyangkut harta. Wong kudu ado duwe, ado macam-macam. Sing sugih wong dolim, mergo ora menghindari harta. Sing saleh kuwere. Sing dolim yo karyawan wakeh. Bisa gawe kelompok niklab, kelompok macam-macam kelabing, kelompok senam sing aneh-aneh. Sing saleh kuwere.
Kok gawe kelompok, nggo nguripi awake dhewe mengkas mungkin. Paham? Sehingga kesalahan anti harta punya akibat begini, nanti ke depan punya akibat. Begitu juga menyangkut pangkat. Sing dolim kompetisi kepengen jabat, akhirnya jadi bupati, wakil bupati, DPR. Sing soleh malam belesek, ketua RTW rapaju. Paham? Padahal dalam undang-undang tentu yang menentukan yang punya otoritas. Sing di otoritas dolim kah? Kabeh akhirnya pornografi gak kriminal, semua kesalahan gak kriminal. Sing soleh belesek, mau RTW rapaju. Delek ning gunung wis wae wong, gasap dene mok ora pusing. Nah, kesalahan Khawarij itu nanti punya akibat demikian. Andikan ditoleransi punya akibat demikian. Maka Nabi pesan yang Ali, orang itu harus kamu lawan. Bahaya bagi agama. Kelompok kesalahan sampai menghancurkan sendi-sendi kehidupan itu harus dibunuh. Karena bahaya bagi agama. Kesalahan tapi bikin kekacau. Nah itu Khawarij. Pulau berkali-kali istikharah. Kenapa seorang Rasul yang terhormat? Ya, kenapa seorang Rasul yang terhormat oleh Allah Subhanahu Wa Taala disifati resmi di sorihil alfat ya dalam teori usul fikih kalau sorah itu layak balul mafhum harus difahami demikian. Artinya tidak mungkin salah karena lafadznya apa eksplisit apa sorah. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Saya tidak pernah ngutus seorang Rasul kecuali punya tradisi ya doyan sego. Layak kuluna tamu ya doyan manan. Wayam sunah fil aswaq seneng mlaku-mlaku ning pasar. Paham? Wayam sunah fil aswaq maknane seneng mlaku-mlaku teng napa? Kula nu berkali-kali ngaji teng Sarang, padahal Sarang daerah basis pesantren. Saya itu ngomong bahwa seorang ulama itu wajib kadang-kadang jalan-jalan di pasar, ning terminal wae ning dalan-dalan, sing wong akeh. Kenapa? Karena kalau seorang ulama, seorang nabi, seorang wali, orang-orang soleh itu tidak mengakui proses sosial yang bernama transaksi B, itu akan bahaya bagi agama. Ya, akan bahaya bagi. Sekarang tidak ada kriminalitas pencurian, penggarongan, penyabutan, pengemplangan dan sebagainya itu baru kayak pasar. Karena pasar ini masih sesuai fitratallahi allati fataran nasa alaihi. Di mana manusia ingin memiliki sesuatu harus lewat transaksi. Nah, kepengen untuk gedang goreng kudu tuku lewat transaksi. Kepengen untuk gula ya harus tuku lewat transaksi. Ingin memiliki sesuatu juga harus beli lewat transaksi. Dengan demikian ada ketertiban umum. Lah, memiliki sesuatu ingin lewat transaksi itu fitrah Allah, sunnah manusia. Karena mereka risih dengan yang namanya maling, garong, jambret. Coba kalau tidak ada pasar, orang ingin mendapat sesuatu lewat garong, lewat menjahat dan sebagainya, maka dunia akan kacau. Dan tugas seorang Rasul adalah mengakui proses fitrah, proses kultur manusia yang sudah benar, yaitu ingin memiliki sesuatu lewat transaksi. Karena ini menjadi stabil, negara menjadi stabil, komunitas menjadi stabil. Sebab itu Allah dawuh wa akhallahu bi'a wa harramat riba. Allah sangat menganjurkan yang namanya transaksi. Itu orang memiliki sesuatu lewat apa? Transaksi. Kenapa Rasul sampai didesain sedemikian oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau enggak, nanti agama dikira hanya urusan i'tikaf, urusan tahajud, urusan qiyamul lail, urusan puasa sunnah. Padahal ciri utama agama adalah satu ibadah mahdhaf, kata sholat, sujud. Nomor dua muamalat, ibadah sosial. Dan muamalat ini tertib karena orang kalau memiliki sesuatu ingin lewat transaksi, bukan jalan pintas nyolong atau enggak. Nah, proses agama yang kedua ini diakui oleh para rasul lewat mereka itu yo gelem dagang di pasar. Semua nabi punya sejarah sebagai pedagang. Nah, sing ora dadi pedagang kayak wali-wali abdal, sing penting seneng ning pasar. Mulane kula bolak-balik, kula teng Sarang wani matur, nek ana kitab kok nerangno ning pasar Bugoro Muruk iku sing aran rapati ngalih, mesti rapati ngalih. Kliru. Wong ayate sore kok ditentang, kecuali ayate mafhum lho. Wa yamsuna fil aswaq ayate napa? Sorry. Dalam semua tradisi keulamaan tentang ayat sorry itu tidak bisa. Kalau mafhum mungkin yang mafhum salah, tapi kalau sorry tidak bisa. Bayam surah apa? Sama tak cerita nih. Kanjeng Nabi itu pernah ditanya. Umumnya Nabi itu kalau ditanya amal paling baik itu apa kan buat dijawab tahajud, buat puasa sunat, buat Nabi ketika ditanya jawab kasbur rojul biadi. Ikhtiar terbaik itu apa ya Rasulullah? Ayul kasbi atyab qol amalur rajuli biyadihi wa kullu bi'in mabrur. Amal terbaik itu kowe kerja nganggo awakmu dhewe.
Nomor loro semua transaksi sing benar. B sing napa? Kalau ngerti B mboten jual beli tapi napa transaksi. Sampai nak ngalim tahkim ngerti ya, kados teng kita muin wahab. Angger muni kita bulba itu maknanya kita transaksi. Sebab itu di bawahnya nanti ada kirat, ada sirka, ada salam, ada apa. Karena B artinya apa? Transaksi. Jadi B bukan jual beli fakot, tapi artinya transaksi. Makanya kalau di kitab kita fikih, kitabul muamalat dimulai kitabul B. Nanti di bawahnya ada kordu, ada sirka, ada kirot, ada macam-macam. Nah ini B itu makna dasarnya apa? Transaksi. Nah, dengan ada transaksi itu ada ketertiban umum karena di situ pola sosial sehat, yaitu orang mendapat sesuatu lewat garong, lewat gendor, lewat nyopet. Nah agama tinggal ngakui ini bahwa itu juga agama. Nah ini intinya ngeten. Keliru Khawarij. Mestinya setelah ada orang ingin beli sesuatu lewat transaksi, yaitu agama. Ada orang jual beli secara siat, yaitu agama. Namun agama itu loro, agama sing ibadah madha kaya salat sunat, agama sing kaya muamalat yang benar kaya transaksi yaitu agama. Lah Rasul disuruh ngakui sing kaya salat ya saleh, poso ya saleh, transaksi secara legal ngene apa? Dan itu juga agama. Termasuk agama adalah jual beli secara benar. Golek nafkah anak istri juga termasuk agama. Imatatul adza anitorik juga termasuk agama. Semua kebaikan agama. Kata Nabi wa kullu ma'rufin juga agama. Semua kebaikan namanya apa? Agama. Nah, orang Khawarij mereduksi agama hanya dengan kesalahan subjektivitas. Misalnya dia ini itikaf di masjid. Ana wong mara pasar, wong kok kedonyan, akhirate kapan? Paham? Ana wong waji istiqosan. Kok ana wong transaksi ning gone alun-alun. Oleh ibadah kapan? Men mergawe rina wong iki kedonyan. Sehingga nanti agama ini tercerabut dari hukum sosial. Dan itu bahaya bagi agama. Bahaya apa? Bagi agama. Nah, wong Khawarij ini dari Nabi kon merangi karena bahaya, yaitu mereduksi agama hanya untuk urusan ibadah Saya punya catatan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ghazali. Suatu ketika Nabi itu jagungan teng teras masjid kalian sahabat-sahabat sing badhe itikaf. Niku teng Ghazali teng Ihya bab Fadilatul Kasbi, bab fadilah kerja. Terus wonten canom gagah nggawa cangkul. Gua apene kebun kurma apa napa. Kita serang-arang mar kebun padi ora ana pari niku. Terus dari sahabat-sahabat sing niku cara ngene kok Rukin Mustofa sahabat seneng ngaji, seneng saleh-saleh. Hal la yakunu jaladuhu fillah. Wah, caiku akan lebih baik nak gagahe digo iktikaf. Kesaleane dipakai iktikaf. Pak Amin ngurusi dunya. Terus dari Nabi hal la taqulu kadzalik. Kamu jangan komentar demikian. Dia mungkin kerja untuk nyarikan nafkah untuk ibunya dan itu baik. Atau menyarikan nafkah untuk anak istrinya juga itu baik. Nah ini hebatnya Rasulullah. Sebab itu agama sebetulnya dalam konteks Indonesia itu tidak pernah kalah. Makanya aku darani kiai paling sukses ya aku. Mergo ora tau kalah. Nak kiai sing senengane ngaji sekali sing ngaji sithik ngrasa kalah wong ora seneng ngaji men kedonyan wae. Lah aku kan mboten. Misalnya sing seneng ngaji yo apik wong ngaji. Sing ning pasar ya apik wong nglakoni golek nafkah anak bojo. Sing saiki macul iki sama ya apik wong kerja. Jadi aku nganggep sukses umatku baik-baik saja. Lah salah kiai darani sing apik sing melok kelompok ini psikosa sehingga darani ono kiai mulang ora sing ngaji malah do kedonyan ning sawah. Ya akhirnya dia merasa kalah mergo sing ning sawah luwih akeh timbang sing ngaji. Jadi kesalehan yang over itu akan bahaya bagi agama. Ya akan bahaya bagi nopo. Karena agama nanti kayak apa ya? Kayak melukai hukum sosial. Misalnya sampai nomor 1 no Quran. Terus gerak Quran bar maghrib misalnya. Wa amnu wangis gak mbok urusi. Bojo njuk tulung ora mbok urusi. Alasan uang lagi terus Quran nomor 1 si anak loro, si anak-anak wis ra urusanku. Berarti kowe demi Quran tapi melukai hukum sosial. Sementara Quran yang kamu baca itu artinya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Lakukan kebaikan. Allah mencintai sesuatu yang mulai Sayyidina Ali ngomong ketika mau keluarin dari Quran. Kon bela sing bener ra gelem tetep maca Quran. Quran iku ora iso ngongkon sing iso nerangno ulama. Ora kekakuati. Fadzoro babiyahi hakaza. Niku tegene riwayat fadzoro babiyahi hakaza alal mushaf. Mushaf itu dikumpul di sini. Lah ya Quran sing kok waca iku ngongkon kowe nulung wong. Loh iya kan lucu toh, misalnya sampean deres Quran anak nangis. Perkara njuk susu mbok apa. Terus kowe mau nulung karena nomor 1 no Quran, nomor 2 no anak.
Lah wong soleh model khawarij ngoten niku, cara berpikir ngoten niku. Toh saat kowe nulung anak yo cek terus Quran, mergo kowe nulung anak yo perintahe Quran. Ngapiki bojo yo atas nama perintahe. Toh kamu tidak perlu lepas dari Quran kan saat nulung anak, memperintah Allah wa ahsinu innallaha yuhibbul. Misalnya kula deres Quran ana tamu, misalnya Mustafa baruken tuh Assalamualaikum Gus kula nuwun. Lho aku mesti kere kok rugen yo ngakoni Quran, jare Quran kok sakake pikir itu kan. Paham.